Sebelum saya ke Bang Ray Rangkuti, mungkin klarifikasi dulu dari Mas Zaky. Kalau lo memang ingin membuat ini suasana jangan panas, jangan adu domba klub, kenapa mesti keluar pernyataan dendam ideologis? Ini bagaimana? Ya itu kan dinamika aja lah Mbak. Ini kayak kemakan aja ini Pak Marzuki Ali mengeluarkan statement yang nggak bisa diverifikasi. Kemudian Pak Hasto terpanci mengeluarkan statement panjang kali lebar. Kemudian ada Bang Andi Arief juga mengeluarkan statement karena merespon Pak Hasto. Jadi kita sebenarnya tidak mau merespon Pak Marzuki Ali ini gitu, ya kan? Tetapi kalau kami lihat di sini minta tolong aja bahwa kita tempatkanlah Pak SBY dan Bu Mega ini di porsi yang tepat gitu loh Mbak. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa yang sudah pernah memimpin negeri ini. Jangan malah kita saling membawa mereka ke dalam kepentingan pribadi atau membawa untuk kepentingan sekelompok orang. Bang Deddy, gitu jadi benar tuh ada dendam ideologis atau bagaimana? Singkat. Dendam ideologi, saya kira dendam ideologi itu apa dulu nih definisinya? Karena secara ideologi kan kalau PD Perjuangan itu kan jelas ideologinya ya, Pancasila dan Marxisme itu jelas sekali kita ideologinya. Apa yang dimaksud dengan ideologi itu yang saya bingung. Pernyataan Pak Hasto itu ada 3 poin. Pertama soal kebenaran akhirnya menemukan jalannya, ya. Yang kedua itu soal soal bagaimana kejadian di masa lalu, dan yang ketiga soal dialektika sejarah. Jadi saya kira tidak ada yang terlalu menohok apa yang disampaikan oleh Pak Hasto. Karena bagi kita kan pernyataan Pak Marzuki Ali itu sungguh-sungguh membuka missing link ya dari apa yang kita terima selama ini. Dan justru orang seperti Andi Arief yang ngomong kebablasan. Coba dilihat, Sekjen itu tidak pernah secara langsung bicara menyerang yang namanya Demokrat hingga hari ini. Ibu Mega pun tidak pernah, saya kira. Tetapi kalau namanya Andi Arief, Valen Nasidi, itu setiap hari. Jadi kalau dibilang kita dendam, Ibu sudah berkali-kali ketemu dengan Pak SBY, kita berkoalisi di beberapa tempat, gitu ya. Secara pribadi juga sudah menerima keluarga Pak SBY di di kediaman. Jadi sebenarnya itu yang pernyataan ngawur kalau menurut saya. Nah, pernyataan dari orang luar Partai Demokrat, Pak Marzuki Ali kan menjadi trigger, tapi dua-dua aktif reaktif. Jadi betul bahwa hubungan kedua partai ini nggak pernah akur, panas terus. Saya kira karena selama ketidakakuran itu saling menguntungkan gitu. Justru sebetulnya kalau akur di antara mereka malah saling rugi. Kira-kira kan. Di mana untungnya dalam peristiwa ini? Kita lihat di peristiwa ini saja lah ya. Kok masa lalu diungkit-ungkit gitu? Ya makanya, khusus untuk peristiwa ini saja dulu kita lihat. Di mana untungnya bagi PDI? PDI setidaknya mengklaim bahwa peristiwa 2004 ya tidak pernah Ibu Mega melakukan penzaliman kepada PSBY. Di situ keuntungan bagi mereka. Apakah akan ada keuntungan politiknya? Saya ragu. Saya kira cuma atas itu saja keuntungan yang bisa diraih oleh PDI Perjuangan, bahwa mereka setidaknya sekarang bisa mengatakan bahwa tidak ada penzaliman kepada PSBY. Sekarang apa keuntungan Demokrat dari peristiwa ini? Makin populer Demokratnya. Saya sudah di sini sehingga saya kemarin kan saya mengatakan gitu, peristiwa kudeta tanda kutip rencana kudeta yang akan dilakukan kepada Partai Demokrat itu bukan merugikan Demokrat, tapi setidaknya itu akan mempopulerkan SBY, tapi juga mempopulerkan Pak Muldoko. Dan terbukti kemarin Pak Ahy mengatakan bersyukur karena hari demi hari ini ya popularitas dan elektabilitas Partai Demokrat makin meningkat. Jadi partai-partai kita ini sekarang menabung popularitas plus elektabilitas justru dari peristiwa-peristiwa harian kayak begini gitu. Bukan, mohon maaf ya, belum tentu ada prestasi, tapi peristiwa-peristiwa beginian ini membuat elektabilitas popularitas mereka meningkat gitu. Oleh karena itu misalnya, kapan rujuknya orang ini? Kalau rujuk itu nguntungin mereka. Kalau justru sama-sama diuntungkan, kalau tidak rujuk, ya pilihannya jangan rujuk buru-buru gitu loh. Nah, cuma yang saya mau katakan, kalau dilihat peristiwa ini sebenarnya, Ibu Mega itu bukan kecolongan 2 kali, bahkan kecolongan 5 kali, kira-kira gitu ya. Pertama yang 2 yang peristiwa ini kan, Pak SBY, Pak JK. Kemudian faktanya Pak JK dan Pak SBY mencalonkan diri sebagai calon presiden tanpa diduga. Yang ketiga, kira-kira begitu. Yang keempat, Pak SBY-nya menang pula. Kira-kira kan. Yang kelima, di tengah situasi itu, Pak SBY mengatakan dirinya jadi zalimi. Jadi 5 kali Ibu Mega kecolongan dalam peristiwa ini. Ya meskipun terlihat di depan layar bahwa Partai Demokrat mengatakan bahwa nggak terlalu suka lah dengan pernyataan dari Pak Marzuki Ali. Ternyata diuntungkan juga ya Mas Zaky. Sesaat lagi usai jeda berikut. Seperti dikatakan oleh Bang Ray, justru dengan drama ini diuntungkan dari pernyataan Pak Marzuki Ali. Meskipun Partai Demokrat mengatakan, oh jangan adu domba. Tapi diuntungkan juga Pak, lain di mulut, lain di hati, kayak ini bagaimana?
Nggak, kalau dari kami melihatnya begini, kalau kita kan mengedepankan bagaimana kalau berbicara fakta dan data dulu nih, dan kemudian pernyataannya bisa diverifikasi. Sedangkan pernyataan Pak Marzuki ini tidak bisa diverifikasi, itu satu hal. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa hubungan Demokrat dan PDIP ini panas dingin atau Pak SBY dan Bu Mega panas dingin, menurut kami nggak tepat ya gitu loh. Kalau kita masih ingat bahwa bagaimana di saat Partai Demokrat di 2009 itu, kami adalah partai pemenang pemilu. Kursi DPR dan kursi MPR itu bisa menjadi milik kami, tapi ingat kami sangat menghargai PDIP, menghargai Ibu Mega dan Pak Taufik Kemas waktu itu yang kemudian kami dukung untuk menjadi Ketua MPR RI. Ini adalah salah satu fakta sejarah betapa kami ini tidak ada dendam apapun itu dan kemudian tidak juga membuat aneka drama, tapi kita berpolitik itu bagaimana sebisa mungkin menempatkan tokoh bangsa itu di tempat yang tepat gitu. Ini yang kami lakukan. Hanya memang sayang sekali dalam kami juga kok ada apa nih sebenarnya, kemudian Pak SBY yang kemudian lagi tenang-tenangnya sudah tidak mau lagi terlibat dalam day-to-day politik, tapi kok dibawa-bawa dalam arus konflik ini gitu loh ya kan. Pak Marzuki ini kan katanya bukan GPK, bukan Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat, dia selalu mengklaim itu. Tapi kenyataannya kok makin kesini makin sering menyerang Demokrat dengan tuduhan, dengan pernyataan tak berdasar yang kayak Gerakan Pengambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat itu gitu loh. Nah Bang Deddy, Partai Demokrat kan dari keluar pernyataan Pak Marzuki sudah mengatakan, mengklarifikasi bahwa itu semacam pernyataan tanpa dasar atau tidak ada buktinya, atau bukan begitulah pernyataan dari Pak SBY. Kenapa kader PDIP begitu serius menanggapinya? Panas juga kemudian pernyataannya. Saya kira ya kita lihat saja apakah orang seperti Pak Marzuki Ali pantas dipertanyakan kredibilitasnya tentang apa yang dia sampaikan. Kalau lihat dari gesturnya, lihat dari mimiknya ketika dia bicara, kami punya keyakinan bahwa beliau mengatakan yang sebenarnya. Kecuali dia punya track record sebagai pembohong, pendusta, ya mungkin bagi kita ya anggap saja itu mainan politik yang mau menyeret-nyeret kita. Tapi dari cara beliau menyampaikan, kita menganggap itu bukan kebohongan. Tinggal Pak SBY saja nanti mengklarifikasi, benar tidak itu dia sampaikan apa tidak. Kenapa kita menanggapinya? Karena bagi kita itu sebuah kebenaran yang sangat penting. Sangat penting buat kita, karena bertahun-tahun kita menderita, dibully gara-gara isu ini gitu kan. Jadi ya tidak ada salahnya dong kita Pak Sekjen PDI Perjuangan menyampaikan, oh begini toh yang terjadi, kan kira-kira seperti itu saja. Nah PDIP sampai sekarang masih meyakini bahwa itu benar karena ditarik garis dulu waktu Pak Marzuki Ali jadi sekjen ya Pak. Ya ini menjadi lucu karena lagi-lagi ini kan pernyataan Pak Marzuki Ali ya gitu ya kan. Kemudian pada saat kami sampaikan Pak jangan mengadu domba dong antara Pak SBY dan Ibu Mega. Kemudian beliau tadi pagi baru ada statement, ya ini kan urusan saya dengan Pak SBY, sebaiknya yang lain jangan ikut-ikutan. Loh kok urusannya beliau dengan Pak SBY, kenapa kemudian kenapa nggak langsung bertanya ke Pak SBY, itu satu. Yang kedua katanya adalah bahwa saya ini marah soalnya saya tidak ditanggapi oleh Partai Demokrat, jadi saya cari perhatian. Loh ini maksudnya apa gitu? Maksudnya kalau kami ya sudahlah Pak Marzuki Ali, kami juga sangat menghargai, dulu pernah menjadi kader kami dan sangat banyak lah sudah diperbuat, tapi Bapak kan juga masih kader kan? Mas, kami belum tahu nih karena udah 5 tahun nggak ada keaktifan gitu yang kami lihat. Nah maksudnya tolonglah gitu, maksudnya Bapak kalau memang benar masih kader, memang istilahnya itu cinta kepada Partai Demokrat, tunjukkanlah cintanya itu dengan keseriusan, bukan malah sibuk keluar sana keluar sini yang kita nggak bisa verifikasi data dan fakta gitu. Baik, di samping memang ada hal yang diuntungkan dari pernyataan Pak Marzuki, tapi ini menandakan bahwa fakta hubungan ini memang punya masa lalu yang cukup ya agak abu-abu, agak menuju ke kelam, tidak bisa kemudian baik lagi atau bagaimana ini? Ya karena itu tadi yang saya maksudkan, ini saling menguntungkan sih gitu ya, itu pertama. Nah yang kedua adalah apalagi situasinya udah hampir sama ini seperti 2004, yaitu posisi Demokrat di luar, ya kan, Ibu Mega saat itu berkuasa, kira-kira begitu ya, dan dianggap kekuasaan Ibu Mega ini sekarang lagi powerful. Jadi kemunculan Demokrat dengan seperti ini, itu situasinya seolah-olah 2004 di mana Demokrat lagi-lagi akan dizalimi macam-macam. Gitu loh kira-kira itu. Itu yang saya sebutkan tadi, kayaknya kalau dilihat dari situasi ini, ya Demokrat nggak akan buru-buru menyatakan rekonsiliasi, PDI juga mungkin enggak gitu. Tapi untuk clear-nya juga menurut saya sih, perlu juga ditanya Pak JK. Apa benar ya kan? Lah iya, kan ini sebut-sebut nama beliau. Apa benar bahwa tindakannya dilakukan oleh Pak
apa namanya itu kejadian kemarin itu Baik. sepengetahuan atau tidak sepengetahuan Baik. Pak JK. Baik. Apa benar Pak JK merasa bahwa Baik. langkahnya itu seperti mencolongi Ibu Mega dan seterusnya Oke, gitu. Supaya clear, mungkin Pak SBY nggak akan jawab, setidaknya Pak JK mungkin punya pendapat yang lain. Kita gitu. tunggulah orang-orang yang disebut dari pernyataan tersebut angkat bicara, karena selama belum menjawab dan juga menampilkan klarifikasi ke publik, isu ini akan terus digoreng. Betul, Terima kasih Mas Zaky, terima kasih juga kasih. Bang Ray, terima kasih Mas Dedi.